Istriku dan Ibu Yogi berangkat dulu. Baik-baik di rumah. Nyapu yang bersih, di dalam rumah itu juga masih kotor, jangan males. Ayo sana masuk. Seorang pria berjas turun dari mobil dengan koper hitam di tangannya. Wajahnya penuh senyum karena ingin memberi kejutan. Tapi langkahnya terhenti saat melihat tanah tergali besar di depan rumahnya sendiri. Dari dalam lubang itu terdengar tangisan seorang ibu tua yang memohon ampun. Pria itu membeku. Sekop di tangan istrinya masih penuh tanah. Tubuh renta di dalam lubang itu sudah setengah tertimbun. Ia berteriak histeris dan berlari mendekat. Dan saat semua orang menoleh padanya, ternyata. Sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar. Dari kota mana kalian menonton cerita ini? Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like, dan komen semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu udara kampung masih basah oleh embun, ketika Yogi berdiri lama di depan rumah sederhana yang sudah ia tempati sejak kecil. Dindingnya belum sepenuhnya diplester rapi, catnya mulai mengelupas, dan halaman tanahnya sering becek jika hujan turun. Di teras kayu yang mulai rapuh, ibunya duduk dengan tubuh sedikit membungkuk. Selimut tipis menutupi pundaknya yang sering terasa dingin meski matahari sudah muncul. Batu kecilnya terdengar pelan, seperti ditahan agar tidak membuat anaknya semakin berat melangkah. Yogi menggenggam koper hitam yang belum pernah ia pakai sebelumnya. Koper itu bukan sekadar barang, melainkan simbol dari jarak yang akan memisahkan dirinya dari dua perempuan yang paling penting dalam hidupnya. Usianya baru 30 tahun, namun garis tanggung jawab sudah tegas terlihat di wajahnya. Sejak ayahnya meninggal bertahun-tahun lalu, ia menjadi satu-satunya sandaran bagi ibunya. Ketika tawaran kerja di Arab datang melalui seorang kenalan lama, ia tahu itu bukan sekadar kesempatan, melainkan jalan keluar dari kemiskinan yang selama ini membelit hidup mereka. Hana berdiri di ambang pintu, wajahnya masih muda, 27 tahun, dengan mata yang menyimpan harapan akan kehidupan yang lebih layak. Ia memegang ujung kerudungnya sambil memperhatikan Yogi yang tampak mencoba tegar. Dalam hatinya ada campuran perasaan antara bangga dan takut. Bangga karena suaminya dipercaya bekerja dengan gaji tinggi di negeri orang. Takut karena ia harus tinggal serumah dengan ibu mertua yang kesehatannya semakin menurun. Yogi melangkah mendekat ke ibunya dan berlutut pelan. Ia mencium tangan renta itu lama sekali. Tangannya terasa kasar. Penuh bekas kerja keras bertahun-tahun membesarkannya sendirian. Ibunya mengusap kepala Yogi dengan gemetar dan berpesan agar ia menjaga diri, menjaga sholat, dan tidak lupa pulang. Tidak ada air mata yang ditumpahkan berlebihan, tetapi mata mereka sama-sama basah oleh rasa yang sulit dijelaskan. Keputusan merantau bukan hal mudah. Yogi tahu ibunya sering sakit, terkadang demam berhari-hari, terkadang sesak napas ketika malam terlalu dingin. Namun ia juga tahu bahwa bertahan di kampung tanpa penghasilan tetap hanya akan membuat ibunya semakin menderita. Ia ingin membangun rumah yang lebih layak, membawa ibunya berobat ke dokter terbaik, dan memberikan kehidupan nyaman bagi Hana. Ia membayangkan suatu hari nanti ibunya duduk santai di kursi empuk, tanpa harus memikirkan biaya listrik dan beras. Hari keberangkatan tiba begitu cepat. Setelah pamit pada beberapa tetangga, Yogi menaiki mobil travel yang membawanya ke bandara. Sepanjang perjalanan, ia memandang keluar jendela, melihat sawah yang perlahan menjauh dan rumah kecilnya yang menghilang di tikungan jalan. Dalam hatinya, ia berjanji akan pulang sebagai lelaki yang berhasil. Di Arab, kehidupan tidak semudah yang ia bayangkan. Panas gurun menyengat kulit. Jam kerja panjang membuat tubuhnya sering kelelahan. Namun setiap kali ia merasa hampir menyerah, ia teringat wajah ibunya yang batuk di teras, dan wajah Hana yang berharap masa depan lebih baik. Itu cukup untuk membuatnya bertahan. Gaji pertamanya masuk lebih besar dari yang pernah ia pegang seumur hidupnya. Tangannya sempat gemetar ketika melihat angka di rekening. Tanpa berpikir panjang, ia mentransfer hampir seluruhnya ke rekening Hana.
Ia hanya menyisakan sedikit untuk kebutuhan pribadi. Saat malam tiba, ia menelpon rumah dengan perasaan penuh bangga. Hana mengangkat telepon dengan suara ceria. Ia bercerita tentang rencana memperbaiki atap yang bocor dan membeli perabot baru agar rumah lebih nyaman. Yogi tersenyum lebar mendengarnya. Ia merasa semua lelahnya terbayar. Ia meminta berbicara dengan ibunya. Suara ibunya terdengar pelan dan singkat. Ia mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja dan Yogi tidak perlu khawatir. Di sela-sela suara itu terdengar batu kecil yang segera ditahan. Yogi tidak menangkap sesuatu yang janggal. Ia hanya mengira ibunya memang sedang kurang sehat seperti biasanya. Ia semakin giat bekerja, mengambil lembur dan berusaha mendapatkan bonus tambahan. Setiap bulan, uang yang ia kirim semakin besar. Ia membayangkan rumah mereka perlahan berubah menjadi lebih indah dan ibunya hidup lebih tenang. Di kampung, perubahan memang mulai terlihat. Beberapa perabot baru datang, cat rumah diperbaharui, pagar diperbaiki. Tetangga mulai memandang rumah itu dengan rasa iri bercampur kagum. Mereka sering memuji Hana karena dianggap beruntung memiliki suami yang sukses di luar negeri. Hana menikmati perhatian itu. Ia mulai tampil lebih percaya diri, membeli pakaian baru dan sering keluar rumah untuk berbelanja. Sementara itu, ibunya Yogi menjalani hari-harinya dengan tubuh yang semakin lemah. Ia mencoba membantu pekerjaan rumah sebisanya agar tidak merepotkan. Ia percaya bahwa semua ini adalah proses menuju kebahagiaan anaknya. Ia tidak ingin menjadi beban. Ia tidak ingin Yogi merasa bersalah telah pergi jauh. Di setiap malam yang sunyi, Yogi menatap langit Arab yang luas dan membayangkan langit kampungnya. Ia membayangkan ibunya tidur nyenyak, dan Hana tersenyum puas melihat perubahan hidup mereka. Ia tidak pernah menyangka bahwa di balik jarak ribuan kilometer itu, perlahan-lahan sesuatu sedang berubah. Sesuatu yang kelak akan menghancurkan semua keyakinannya tentang rumah, tentang kepercayaan, dan tentang orang yang ia cintai. Namun untuk saat itu, Yogi hanya seorang anak yang percaya bahwa uang dan kerja keras mampu menyelesaikan segalanya. Tanpa sadar bahwa kepergiannya justru membuka pintu bagi ujian yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Bulan-bulan pertama setelah kepergian Yogi terasa seperti masa penyesuaian yang biasa saja. Hana masih berusaha bersikap lembut kepada ibu mertuanya, setidaknya di depan tetangga. Ia masih menyuapi obat ketika waktu minum tiba, dan masih menemani duduk di teras pada sore hari. Namun perlahan, perubahan kecil mulai terlihat. Perubahan yang awalnya samar dan nyaris tak terasa. Setiap kali notifikasi transfer masuk ke ponselnya, ada rasa senang yang sulit ia sembunyikan. Jumlahnya bukan puluhan ribu atau ratusan ribu, melainkan ratusan juta. Angka yang dulu hanya bisa ia bayangkan, kini benar-benar berada dalam genggamannya. Ia yang memegang kendali rekening, ia yang memutuskan kemana uang itu pergi. Yogi percaya penuh, tanpa sedikit pun rasa curiga. Awalnya uang itu digunakan untuk memperbaiki rumah seperti yang direncanakan. Atap diganti, lantai dipasang keramik baru, dapur diperluas. Tetangga datang melihat-lihat, memuji perubahan yang begitu cepat. Hana menikmati setiap pujian itu. Ia merasa naik derajat. Ia bukan lagi istri tukang serabutan, melainkan istri pekerja luar negeri dengan penghasilan fantastis. Namun setelah kebutuhan dasar terpenuhi, keinginan lain mulai muncul. Hana mulai membeli tas mahal yang ia lihat di media sosial. Ia memesan perhiasan emas, mengganti ponsel dengan model terbaru, membeli pakaian yang harganya setara biaya hidup sebulan. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa ia pantas mendapatkannya setelah ditinggal suami jauh bertahun-tahun. Ia merasa semua itu adalah kompensasi dari rasa sepi yang harus ia tanggung. Di sisi lain, Ibu Yogi semakin sering merasa tak enak badan. Lututnya sering nyeri, kepalanya mudah pusing, napasnya kadang terasa berat. Ia tetap berusaha membantu pekerjaan rumah sebisanya. Ia menyapu halaman yang kini sudah lebih rapi, mengepel lantai keramik yang licin, mencuci pakaian meski tangannya gemetar. Ia tak ingin dianggap hanya duduk dan menghabiskan uang. Suatu pagi, Hana pulang dari berbelanja dengan beberapa kantong besar di tangan. Rumah tampak sedikit berantakan karena Ibu Yogi belum sempat menyapu ruang tamu. Ia duduk sebentar karena tubuhnya lemas setelah semalaman demam. Ketika Hana melihat debu tipis di sudut meja dan pakaian yang belum terlipat rapi, wajahnya langsung berubah. Ia tidak berteriak keras hari itu, tetapi nada suaranya cukup untuk membuat hati siapapun menciut.
Ia mengatakan bahwa rumah sebesar ini tidak mungkin berantakan hanya karena satu orang tua yang seharusnya punya banyak waktu. Ibu Yogi mencoba berdiri dan meminta maaf pelan. Ia menjelaskan bahwa tubuhnya kurang sehat sejak tadi malam, namun penjelasan itu tidak membuat Hana melunak. Sejak hari itu, nada teguran semakin sering terdengar. Jika lantai terasa kurang bersih, Ibu Yogi disuruh mengulang. Jika pakaian terlambat disetrika, ia diomeli panjang. Hana mulai merasa bahwa semua kenyamanan rumah ini adalah hasil uang suaminya, dan ia yang paling berhak menikmatinya. Ibu mertua dianggap tidak memberikan kontribusi apapun selain menjadi beban. Ketika Yogi menelpon setiap akhir pekan, Hana selalu menata suaranya dengan lembut. Ia menceritakan bahwa rumah sudah semakin bagus dan ibunya terlihat lebih sehat karena makanan bergizi. Ia tertawa kecil seolah semuanya berjalan sempurna. Yogi mendengarkan dengan hati berbunga-bunga. Ia bahkan berjanji akan menambah kiriman agar mereka bisa membeli mobil kecil. Saat Yogi meminta berbicara dengan ibunya, Hana sering menyerahkan ponsel dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Ibu Yogi mengambilnya dengan tangan gemetar. Di ujung telepon, Yogi selalu bertanya apakah ia baik-baik saja. Ibu itu selalu menjawab iya, suaranya lembut dan singkat. Ia tidak ingin membuat anaknya khawatir. Ia tahu betapa keras Yogi bekerja di negeri orang. Ia tak ingin air matanya menjadi beban tambahan. Malam hari menjadi waktu paling sunyi bagi Ibu Yogi. Setelah Hana tertidur di kamar yang kini dilengkapi pendingin udara baru, ia duduk sendirian di ruang tengah. Ia memijat lututnya yang nyeri sambil memandangi foto Yogi yang terpajang di dinding. Ia berbisik pelan agar Allah menjaga anaknya di tanah jauh. Dalam hatinya, ia berharap semua ini hanya fase sementara dan Hana akan kembali lembut seperti dulu. Namun perubahan itu semakin nyata. Hana mulai jarang memasak untuk ibu mertuanya. Ia lebih sering memesan makanan untuk dirinya sendiri ketika sedang ingin sesuatu yang berbeda. Jika Ibu Yogi makan lebih banyak karena merasa lapar, Hana menegur dengan sinis, mengingatkan bahwa pengeluaran harus diatur dengan baik meski uang banyak. Beberapa tetangga mulai memperhatikan bahwa Ibu Yogi terlihat semakin kurus. Mereka sempat bertanya apakah kesehatannya baik-baik saja. Hana selalu menjawab cepat bahwa ibu mertuanya memang susah makan dan keras kepala jika disuruh minum obat. Penjelasan itu terdengar masuk akal di telinga orang luar. Seiring waktu, Hana juga mulai merasa terganggu dengan keberadaan ibu mertua di rumah yang kini terlihat modern. Ia merasa kurang bebas. Ia tak bisa mengundang teman-temannya dengan leluasa tanpa merasa diawasi. Ia tak bisa tertawa keras tanpa khawatir dianggap tidak sopan. Dalam pikirannya, jika bukan karena ibu tua itu, hidupnya akan jauh lebih menyenangkan. Suatu sore ketika hujan turun deras, listrik sempat padam. Rumah menjadi gelap dan dingin. Ibu Yogi kesulitan berjalan ke dapur karena lantai licin. Ia hampir terjatuh dan menumpahkan air minum. Hana yang sedang kesal karena sinyal internetnya terganggu, langsung memarahi ibu mertuanya dengan kata-kata yang lebih tajam dari sebelumnya. Ia mengatakan bahwa keberadaan orang tua yang lemah hanya merepotkan. Kata-kata itu menusuk dalam, tetapi Ibu Yogi hanya menunduk. Ia sadar posisinya lemah. Ia bergantung sepenuhnya pada kebaikan hati menantunya. Ia memilih diam demi menjaga rumah tangga anaknya tetap utuh. Ia percaya suatu hari Yogi akan pulang dan semua akan kembali hangat. Sementara di Arab, Yogi justru semakin bersemangat. Ia mendapat kenaikan posisi kecil di tempat kerja karena ketekunannya. Ia mulai menabung lebih serius dan bermimpi membangun usaha sendiri ketika pulang nanti. Ia sering membayangkan ibunya duduk santai di kursi empuk sambil menonton televisi baru yang akan ia belikan. Ia tidak pernah tahu bahwa setiap rupiah yang ia kirim perlahan mengubah hati orang yang ia percaya. Ia tidak pernah tahu bahwa di balik suara manis di telepon, ada kepahitan yang tumbuh setiap hari di dalam rumahnya sendiri. Dan perubahan itu belum mencapai puncaknya, karena badai yang sesungguhnya masih menunggu waktu untuk datang dan menghancurkan segalanya. Waktu berjalan tanpa terasa. 3 musim panas telah Yogi lewati di tanah Arab dengan keringat dan doa yang tak pernah putus. Sementara itu di kampung, hari-hari Ibu Yogi terasa semakin panjang dan melelahkan. Tubuhnya yang dulu hanya sering pegal, kini benar-benar mudah goyah. Setiap bangun pagi, ia butuh waktu lebih lama untuk berdiri. Lututnya berbunyi pelan ketika ditekuk, punggungnya terasa seperti ditarik beban berat yang tak terlihat. Namun ia tetap memaksakan diri.
Sejak Hana mulai sering menunjukkan ketidaksenangan pada hal-hal kecil, ibu itu belajar membaca suasana. Jika suara pintu kamar terbuka dengan hentakan keras, ia tahu hari itu Hana sedang tidak ingin diganggu. Jika langkah kaki terdengar cepat dan berat, ia segera menyapu ulang lantai meski sudah bersih. Ia mencoba menebak-nebak keinginan menantunya agar tidak memicu kemarahan. Pada awalnya, Hana masih sekadar mengeluh. Ia mengatakan rumah besar seperti ini tidak mudah diurus sendirian. Ia menyindir bahwa seharusnya Ibu Yogi bisa lebih ringan tangan karena tidak bekerja keluar rumah. Kata-kata itu diucapkan tanpa teriakan, tetapi cukup tajam untuk membuat dada terasa sesak. Ibu Yogi hanya mengangguk dan meminta maaf, meski dalam hatinya ia tahu dirinya sudah berusaha sekuat tenaga. Uang kiriman Yogi semakin besar setiap bulannya. Hana mulai terbiasa hidup dengan standar baru. Ia membeli perabot tambahan yang sebenarnya tidak terlalu diperlukan. Ia mengganti tirai karena warna lama dianggap membosankan. Ia memesan sofa baru, meski sofa lama masih sangat layak. Setiap kali ada tetangga berkunjung dan memuji rumahnya, ia tersenyum bangga seolah semua itu hasil kerja kerasnya sendiri. Di balik kemewahan yang perlahan memenuhi rumah, Ibu Yogi justru semakin merasa asing. Ruang tamu yang kini rapi dan modern terasa dingin baginya. Ia lebih sering duduk di dapur kecil, tempat ia merasa masih memiliki sedikit kendali. Ia menanak nasi perlahan, memasak sayur sederhana yang bisa dimakan beberapa kali agar tidak merepotkan Hana. Jika Hana ingin makanan berbeda, ia akan memesannya sendiri tanpa menawarkan kepada ibu mertua. Suatu malam, Ibu Yogi mengalami demam tinggi. Tubuhnya menggigil, tetapi ia tak berani mengetuk pintu kamar Hana. Ia takut dianggap mengganggu. Ia hanya berbaring di tikar tipis di ruang tengah, menahan panas dan dingin yang datang bergantian. Dalam setengah sadar ia menyebut nama Yogi pelan, bukan untuk mengadu, hanya sebagai doa agar anaknya tetap dalam lindungan Allah. Pagi harinya, Hana melihat ibu mertua belum menyapu halaman. Tanpa bertanya panjang, ia langsung mengeluh bahwa rumah menjadi kotor karena daun-daun berguguran dibiarkan begitu saja. Ketika melihat wajah pucat Ibu Yogi, ia hanya berkata bahwa sakit sedikit bukan alasan untuk bermalas-malasan. Kata itu terdengar ringan di telinganya sendiri, tetapi berat bagi hati yang mendengarnya. Sejak saat itu, jarak di antara mereka semakin jelas. Hana mulai jarang menyapa lebih dulu. Jika berbicara, nadanya cenderung memerintah. Ibu Yogi semakin jarang duduk di ruang depan ketika ada tamu. Ia merasa kehadirannya tidak lagi diinginkan. Ia memilih diam. Seolah dengan tidak bersuara, ia bisa mengurangi beban yang dirasakan orang lain. Sementara itu, setiap kali Yogi menelpon, suasana berubah seketika. Hana akan duduk rapi, merapikan rambutnya, dan berbicara dengan suara lembut yang hampir tak pernah ia gunakan dalam keseharian. Ia melaporkan bahwa semuanya baik-baik saja, bahkan sering menambahkan cerita manis tentang bagaimana ia merawat ibu mertuanya. Yogi mendengarkan dengan hati hangat. Ia merasa telah memilih istri yang tepat. Ketika ponsel berpindah ke tangan ibunya, Hana biasanya berdiri tak jauh dari situ. Ibu Yogi merasakan tatapan itu. Ia menahan diri untuk tidak menceritakan apapun. Ia hanya berkata bahwa dirinya sehat dan tidak kekurangan apa-apa. Yogi sering meminta agar ibunya tidak terlalu capek dan menyuruh Hana membantunya. Mendengar itu, Hana tersenyum kecil, seolah ucapan itu hanyalah formalitas yang tak perlu dianggap serius. Hari-hari terus berlalu dalam pola yang sama. Ibu Yogi bangun lebih pagi dari Hana untuk memastikan semua tampak rapi sebelum menantunya keluar kamar. Ia membersihkan debu di sudut-sudut, mencuci piring, menyiram tanaman, meski napasnya sering tersengal. Jika tubuhnya tak sanggup, ia memaksakan diri sedikit lagi. Dalam pikirannya hanya satu, jangan sampai Yogi pulang dan melihat rumah berantakan, lalu merasa kecewa. Di luar rumah, beberapa tetangga mulai menangkap perubahan. Mereka melihat Ibu Yogi sering berjalan pelan dengan wajah pucat. Ada yang pernah menanyakan apakah ia diperlakukan baik-baik saja. Ibu itu hanya tersenyum dan mengatakan semuanya baik. Ia tidak ingin aib rumah tangga anaknya menjadi bahan pembicaraan. Ia percaya kesabaran akan mendatangkan kebaikan suatu hari nanti. Hana, di sisi lain, mulai merasa bahwa kesabarannya sendiri semakin tipis. Ia merasa lelah harus berbagi ruang dengan orang tua yang menurutnya terlalu banyak mengeluh, meski tidak selalu bersuara. Ia merasa rumah itu sepenuhnya miliknya, karena uang yang datang setiap bulan berada dalam kendalinya.
Ia mulai berpikir bahwa tanpa dirinya, uang itu tidak akan terurus dengan baik. Suatu sore, ketika ia pulang dari pusat perbelanjaan dengan beberapa kantong baru, ia mendapati ruang tamu sedikit berantakan karena Ibu Yogi tak sempat merapikan majalah yang tertiup angin. Hal separa itu kembali memicu kemarahannya. Ia mengatakan bahwa hidup enak di rumah besar ternyata tidak membuat orang berubah menjadi lebih rajin. Ibu Yogi hanya menunduk dan membereskan tanpa membalas satu kata pun. Di malam yang lain, ketika hujan turun deras dan suara petir menggelegar, Ibu Yogi duduk sendirian di ruang gelap karena lampu sengaja dimatikan untuk menghemat listrik. Ia memeluk dirinya sendiri, merasa kecil di tengah rumah yang semakin terasa megah, namun tak lagi hangat. Ia teringat masa kecil Yogi yang selalu memeluknya ketika takut petir. Kini ia sendirian, menahan takut dan dingin tanpa tempat bersandar. Sementara jauh di sana, Yogi menatap layar ponselnya sebelum tidur, melihat foto rumah yang dikirim Hana beberapa hari lalu. Rumah itu tampak indah dan bersih. Ia merasa bangga. Ia tidak pernah tahu bahwa di balik tembok yang berdiri kokoh itu, ibunya menjalani hari-hari dalam diam yang menyakitkan. Diam yang bukan karena tidak ada luka, melainkan karena terlalu besar cinta seorang ibu untuk membuka luka itu kepada anaknya sendiri. Dan diam itulah yang perlahan menjadi awal dari sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang tak pernah dibayangkan siapapun akan terjadi di halaman rumah yang dulu dibangun dengan harapan dan doa. Tahun ketiga di Arab menjadi titik di mana Yogi mulai merasakan hasil nyata dari semua pengorbanannya. Ia tidak lagi hanya pekerja biasa. Ketekunan dan kejujurannya membuat atasan mempercayainya memegang tanggung jawab yang lebih besar. Gajinya naik, bonus datang lebih sering, dan namanya mulai dikenal sebagai pekerja yang tidak pernah mengeluh. Di sela kesibukan itu, kerinduan justru semakin kuat. Setiap malam setelah selesai bekerja, Yogi duduk sendirian di kamar mes yang sempit, memandangi foto ibunya yang ia simpan di dompet. Ia sering membayangkan bagaimana wajah ibunya kini setelah rumah direnovasi, setelah hidup mereka terasa lebih mapan. Ia membayangkan ibunya duduk santai tanpa perlu memikirkan uang obat atau biaya listrik. Ia percaya semua lelahnya sudah terbayar. Ia mulai menyimpan rencana dalam diam. Ia ingin pulang tanpa memberi kabar. Ia ingin melihat ekspresi terkejut dan bahagia di wajah Hana dan ibunya. Ia membayangkan ibunya akan menangis haru, memeluknya erat, dan berkata bahwa semua pengorbanan itu tidak sia-sia. Ia bahkan sudah membeli beberapa oleh-oleh mahal, pakaian untuk Hana, dan selendang lembut untuk ibunya. Di kampung, waktu juga berjalan tanpa henti, tetapi rasanya berbeda. Bagi Ibu Yogi, 3 tahun terasa seperti perjalanan panjang tanpa jeda. Tubuhnya semakin rentah, rambutnya yang sudah memutih kini lebih tipis. Tangannya sering bergetar, bahkan saat hanya memegang gelas air. Namun rutinitas tetap harus dijalani. Hana kini benar-benar terbiasa dengan gaya hidup barunya. Ia mulai sering keluar rumah untuk bertemu teman-teman barunya yang juga istri pekerja luar negeri. Mereka membicarakan tas, perhiasan, rencana liburan, dan rumah yang makin mewah. Hana merasa berada di lingkungan yang setara, bahkan kadang lebih unggul karena kiriman uang Yogi termasuk paling besar. Rumah yang dulu sederhana kini tampak mencolok di antara rumah tetangga. Catnya bersih, pagarnya kokoh, halaman diratakan. Namun di balik tampilan itu, hubungan di dalamnya semakin rapuh. Hana mulai merasa bahwa keberadaan ibu mertua mengganggu citra rumah ideal yang ia bangun. Ia tidak suka jika tamu melihat ibu tua yang tampak lemah dan kurang terawat. Ia menganggap itu merusak kesan. Beberapa kali ia menyuruh Ibu Yogi tetap di kamar saat ada tamu datang. Ia mengatakan agar ibu beristirahat saja supaya tidak lelah. Padahal alasan sebenarnya adalah rasa malu yang tak pernah ia akui. Ibu Yogi menurut tanpa protes. Ia duduk di kamar kecilnya, mendengar suara tawa dari ruang tamu, merasa seperti orang asing di rumah yang dulu ia tempati sejak awal berdiri. Kesehatan Ibu Yogi semakin menurun. Ia sering kehilangan nafsu makan. Kadang ia harus berpegangan pada dinding untuk berjalan. Namun setiap kali Yogi menelpon dan bertanya apakah ia sudah berobat, ia selalu menjawab sudah dan semuanya baik. Padahal beberapa obatnya tidak lagi dibeli,
karena dianggap terlalu mahal oleh Hana, yang merasa uang lebih baik dipakai untuk kebutuhan lain. Suatu sore, Hana mendapati beberapa piring belum dicuci, karena Ibu Yogi tertidur kelelahan di kursi dapur. Kemarahan yang selama ini tertahan seolah menemukan alasan untuk meledak. Ia membangunkan ibu mertuanya dengan suara keras, menegur bahwa hidup enak selama ini tidak membuatnya berubah menjadi lebih bertanggung jawab. Kata-kata itu mengalir panjang, tanpa memberi ruang bagi penjelasan. Ibu Yogi berdiri perlahan dan mencuci piring satu persatu dengan tangan gemetar. Air mata jatuh bercampur dengan air sabun, tetapi ia tidak mengeluarkan suara. Ia hanya mengulang dalam hati bahwa ini semua demi menjaga rumah tangga anaknya. Ia percaya jika ia bersabar, Allah akan melihat dan suatu saat kebenaran akan datang. Di sisi lain dunia, Yogi mulai mengurus kepulangannya secara diam-diam. Ia mengambil cuti panjang yang jarang ia gunakan. Ia ingin memberi kejutan besar. Tiket sudah di tangan, koper sudah hampir penuh. Ia menghitung hari dengan senyum yang sulit disembunyikan. Beberapa hari sebelum keberangkatan, ia menelpon Hana seperti biasa. Hana terdengar sedikit lelah, tetapi tetap berbicara manis. Ia mengatakan rumah sedang dalam keadaan baik, dan ibu baru saja selesai beristirahat. Yogi meminta agar Hana tidak membiarkan ibunya bekerja terlalu keras. Hana menjawab dengan tawa kecil bahwa semuanya terkendali. Telepon ditutup dengan doa dan janji akan segera berbicara lagi. Yogi tidak mengatakan bahwa ia akan pulang dalam hitungan hari. Ia ingin melihat semuanya secara langsung, tanpa persiapan, tanpa sandiwara. Di rumah, ketegangan justru semakin sering muncul. Hana merasa ibu mertuanya semakin lambat dan tidak cekatan. Ia mulai mengancam akan memberi pelajaran jika rumah kembali terlihat berantakan. Ancaman itu awalnya terdengar seperti ucapan kesal biasa, tetapi semakin lama nadanya berubah menjadi serius. Suatu pagi, Ibu Yogi bangun dengan tubuh sangat lemah. Ia hampir tak sanggup berdiri. Namun ia tetap mencoba menyapu halaman karena tahu Hana tidak suka melihat daun berserakan. Angin pagi cukup kencang, membuat daun terus berjatuhan meski sudah dibersihkan. Ibu itu menghela napas panjang, merasa tak sanggup melawan alam dan keadaan sekaligus. Hana yang melihat halaman kembali kotor merasa emosinya tersulut. Ia berkata bahwa selama ini ia terlalu sabar. Ia merasa rumah itu dibangun dari uang suaminya dan tidak sepantasnya terlihat seperti rumah tak terurus. Ucapan-ucapan itu semakin sering diiringi tatapan dingin yang membuat Ibu Yogi gemetar, bukan karena usia, tetapi karena takut. 3 tahun memang waktu yang panjang. Bagi Yogi, 3 tahun adalah perjalanan menuju kesuksesan dan harapan. Bagi ibunya, 3 tahun adalah ujian kesabaran yang tak pernah ia ceritakan. Dan bagi Hana, 3 tahun adalah proses perubahan yang perlahan mengikis empati. Ketika hari kepulangan Yogi akhirnya tiba, ia melangkah turun dari pesawat dengan hati berdebar. Ia membayangkan pelukan hangat dan tangis bahagia. Ia tidak pernah membayangkan bahwa 3 tahun yang panjang itu telah mengubah banyak hal di rumahnya, bahkan lebih jauh dari yang mampu ia pahami. Ia tidak tahu bahwa kepulangannya yang ia rencanakan sebagai kejutan indah justru akan menjadi momen yang mengungkap sisi paling gelap dari orang yang ia percaya. Pagi itu terasa berbeda. Meski matahari terbit seperti biasa, udara sedikit lebih panas dari biasanya. Angin tidak banyak bergerak, dan suasana rumah terasa sunyi dengan cara yang aneh. Ibu Yogi terbangun dengan kepala berat dan tubuh yang nyaris tak bertenaga. Semalaman ia sulit tidur karena batuk yang tak berhenti, dan rasa nyeri di dada yang datang berulang. Ia memaksakan diri duduk di tepi kasur kecilnya, mencoba menenangkan napas sebelum berdiri. Di luar kamar, Hana sudah bangun lebih dulu. Ia sedang berbicara di telepon dengan seseorang. Membahas rencana membeli lemari baru yang menurutnya lebih cocok dengan warna dinding ruang tamu. Nada suaranya terdengar ringan dan penuh semangat. Tak ada yang bisa menebak bahwa di dalam rumah itu, ada seseorang yang sedang berjuang sekadar untuk berjalan ke kamar mandi. Ibu Yogi melangkah pelan menuju dapur. Tangannya berpegangan pada dinding. Ia berniat menanak nasi dan menyapu halaman sebelum Hana sempat mengeluh. Namun langkahnya terhenti ketika pandangannya berkunang-kunang. Ia harus duduk beberapa menit di kursi dapur, menunggu pusingnya reda. Waktu terus berjalan tanpa menunggu kondisinya membaik.
Ketika akhirnya ia berhasil menyapu sebagian halaman, tubuhnya sudah berkeringat dingin. Daun-daun kering masih berserakan, karena angin semalam cukup kencang. Ia berniat melanjutkan setelah beristirahat sebentar. Ia duduk di kursi bambu dekat pintu, menutup mata beberapa saat. Tanpa sadar ia tertidur dalam posisi duduk. Hana keluar rumah dengan pakaian rapi, hendak pergi sebentar ke toko. Ia langsung memperhatikan halaman yang menurutnya tidak bersih sempurna. Pandangannya jatuh pada ibu mertuanya yang tertidur. Sesuatu dalam dirinya langsung tersulut. Baginya itu bukan tanda kelelahan atau sakit, melainkan tanda kemalasan. Ia memanggil dengan suara cukup keras. Ibu Yogi terbangun kaget, hampir terjatuh dari kursi. Hana menegur panjang lebar tentang betapa memalukannya rumah yang sudah bagus ini jika terlihat kotor. Ia mengatakan bahwa ia sudah terlalu sabar selama ini. Kata-kata itu mengalir tanpa jeda, penuh tekanan yang selama ini ia pendam. Ibu Yogi mencoba menjelaskan bahwa tubuhnya kurang enak sejak malam. Suaranya pelan, hampir tenggelam oleh nada tinggi Hana. Penjelasan itu justru dianggap alasan yang dibuat-buat. Hana merasa semua fasilitas sudah diberikan, makanan tersedia, rumah nyaman. Tidak ada alasan untuk tidak menyelesaikan pekerjaan rumah. Pertengkaran kecil itu menjadi titik di mana emosi Hana benar-benar meledak. Ia merasa selama ini ia yang menanggung beban hidup di rumah. Ia merasa harus menjaga citra rumah yang kini menjadi banggaannya. Ia merasa ibu mertuanya justru merusak semuanya dengan kelemahan dan kelambanan. Siang hari itu, setelah kembali dari luar rumah, Hana mendapati ruang tamu belum dirapikan sempurna. Beberapa majalah masih di meja dan kain pel belum digantung dengan rapi. Hal-hal kecil yang seharusnya bisa diabaikan justru menjadi bahan bakar amarahnya. Ia berdiri di tengah ruang tamu, memanggil ibu mertuanya dengan suara yang membuat suasana mendadak tegang. Ia mengatakan bahwa jika tidak bisa bekerja dengan baik, maka harus diberi pelajaran agar jerah. Kalimat itu awalnya terdengar seperti ancaman kosong, namun cara ia mengucapkannya membuat Ibu Yogi merasa ada sesuatu yang berbeda. Tatapan Hana tidak lagi sekadar kesal, tetapi keras dan dingin. Sore itu, Hana berjalan ke halaman belakang dan mengambil skop yang biasa digunakan untuk berkebun. Tanah di depan rumah memang masih agak lunak karena beberapa hari sebelumnya hujan turun deras. Awalnya ia hanya berdiri sambil memandang tanah kosong di dekat pagar. Namun pikirannya yang dipenuhi kemarahan membuatnya mulai menggali tanpa benar-benar mempertimbangkan apa yang ia lakukan. Suara skop menghantam tanah terdengar jelas. Ibu Yogi yang duduk di dalam rumah mendengarnya dan merasa bingung. Ia berjalan perlahan ke depan untuk melihat apa yang terjadi. Hana menggali dengan gerakan cepat, seolah setiap hentakan skop adalah luapan kekesalan yang selama ini ia tahan. Ketika Ibu Yogi bertanya pelan apa yang sedang dilakukan, Hana menjawab dengan nada yang membuat darah terasa dingin. Ia mengatakan bahwa orang yang tidak tahu bersyukur dan tidak tahu tanggung jawab harus diberi pelajaran yang tidak akan pernah dilupakan. Kata-kata itu bukan lagi sekadar teguran, tetapi ancaman nyata. Ibu Yogi mencoba mundur, tetapi tubuhnya terlalu lemah untuk bergerak cepat. Hana mendekat dan memegang lengannya dengan kuat. Tenaga muda membuatnya lebih dominan. Ibu tua itu gemetar, bukan hanya karena lemah, tetapi karena ketakutan yang mulai menyelimuti pikirannya. Beberapa tetangga yang lewat mulai memperhatikan aktivitas menggali yang tidak biasa di depan rumah. Namun mereka tidak berani mendekat. Selama ini mereka tahu Hana mudah tersinggung dan tidak suka dicampuri urusan rumah tangga. Mereka hanya saling pandang dari kejauhan, merasa ada yang tidak beres, tetapi ragu untuk bertindak. Lubang yang digali semakin dalam. Tidak terlalu besar, tetapi cukup untuk membuat siapapun merinding melihatnya. Hana berdiri sambil terengah, wajahnya memerah karena marah dan lelah. Ia menatap ibu mertuanya yang berdiri beberapa langkah darinya dengan tubuh gemetar. Hari itu menjadi hari yang mengubah sejalannya. Bukan hanya karena tindakan yang mulai melampaui batas, tetapi karena sesuatu yang jauh di sana, sedang bergerak mendekat tanpa mereka sadari. Sebuah mobil melaju dari bandara menuju kampung kecil itu. Di dalamnya, seorang pria dengan koper hitam memandang jalanan dengan hati berdebar penuh rindu, tanpa sedikit pun mengetahui bahwa di halaman rumahnya sendiri, sebuah lubang sudah terbentuk, dan nasib keluarganya sedang berada di ujung yang paling gelap. Sore itu matahari terasa lebih terik dari biasanya, seolah langit pun ikut menyaksikan apa yang sedang terjadi di halaman rumah itu. Lubang yang digali Hana kini sudah cukup dalam. Tanah merah menggunung di satu sisi, bekas sekop yang dihantamkan berulang kali masih terlihat jelas. Nafas Hana memburu, bukan hanya karena lelah, tetapi karena emosi yang belum juga surut.
Ibu Yogi berdiri beberapa langkah dari lubang itu. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat, dan matanya berkaca-kaca. Ia mencoba memahami apa yang sedang terjadi, berharap semua ini hanya luapan marah sesaat yang akan reda dengan sendirinya. Dalam hatinya ia berdoa pelan, agar Allah melembutkan hati menantunya. Namun tatapan Hana tidak menunjukkan tanda akan berhenti. Ia berjalan mendekat, tangannya masih menggenggam sekop. Ia mengatakan bahwa selama ini ia sudah terlalu sabar. Ia merasa rumah yang dibangun dengan uang suaminya tidak dihargai. Ia merasa ibu mertuanya tidak tahu diri, hanya tahu mengeluh sakit dan membuatnya repot. Ibu Yogi mencoba berbicara, menjelaskan bahwa dirinya memang sering sakit dan sudah berusaha semampunya. Suaranya bergetar dan pelan, hampir tidak terdengar. Setiap kata yang keluar terasa seperti perjuangan besar. Ia tidak membela diri dengan keras. Ia hanya mencoba menjelaskan dengan lembut seperti biasanya. Namun kelembutan itu justru dianggap kelemahan. Hana merasa bahwa jika tidak memberi pelajaran tegas hari ini, ia akan terus diperlakukan seolah ia yang salah. Dalam pikirannya yang sudah dikuasai amarah, ia meyakini bahwa tindakannya adalah bentuk ketegasan, bukan kekejaman. Ia meraih lengan ibu mertuanya dengan kuat dan menyeretnya beberapa langkah mendekati lubang. Gerakannya membuat ibu tua itu hampir terjatuh. Tangannya mencoba berpegangan pada udara kosong, tidak menemukan apapun untuk menahan tubuhnya yang rapuh. Lututnya gemetar hebat, napasnya memburu. Beberapa tetangga kini benar-benar berhenti di tepi jalan. Mereka saling berbisik, merasa tindakan itu sudah tidak wajar. Namun tidak ada yang langsung berani masuk ke halaman. Mereka takut dianggap mencampuri urusan rumah tangga orang lain, takut konflik akan berbalik pada mereka. Hana memaksa Ibu Yogi berdiri tepat di tepi lubang. Tanah yang gembur membuat kaki ibu itu sedikit terperosok. Ia menatap ke dalam liang yang gelap dan sempit itu, pikirannya kosong sesaat. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan sampai pada titik seperti ini, berdiri di depan lubang yang seolah disiapkan untuknya sendiri. Hana mengatakan bahwa ini adalah hukuman karena tidak becus mengurus rumah. Ia menyebut bahwa jika tidak bisa bekerja dengan benar, maka lebih baik tidak perlu tinggal di rumah itu. Kata-kata itu meluncur tanpa rasa kasihan. Wajahnya keras, matanya menyala oleh emosi yang membutakan akal sehat. Dengan tenaga yang jauh lebih kuat, Hana mendorong ibu mertuanya hingga terjatuh ke dalam lubang. Tubuh renta itu tidak mampu melawan. Ia jatuh miring. Lututnya terbentur tanah keras di dasar liang. Rasa sakit menjalar, tetapi ketakutan jauh lebih besar dari rasa nyeri itu. Ibu Yogi mencoba bangkit, tetapi ruang sempit membuat gerakannya terbatas. Tangannya terangkat seolah memohon. Ia memanggil nama Hana dengan suara parau, memohon agar dihentikan. Ia mengatakan bahwa ia akan berusaha lebih baik, akan bekerja lebih keras, meski tubuhnya sakit. Namun, Hana tidak langsung luluh. Ia berdiri di atas, memandang ke dalam lubang dengan napas masih tersengal. Ia mengambil tali yang biasa digunakan untuk mengikat barang di gudang, dan dengan gerakan cepat mengikat kedua tangan ibu mertuanya. Ikatan itu tidak terlalu rapi, tetapi cukup untuk membatasi gerakan. Tangisan mulai terdengar lebih jelas. Suara itu memecah sore yang panas. Beberapa tetangga kini semakin gelisah. Seorang ibu berbisik bahwa ini sudah keterlaluan. Namun suaminya menahannya, mengatakan lebih baik menunggu dan melihat apa yang akan terjadi. Hana mengangkat sekop kembali. Tanah pertama dilemparkan ke dalam lubang. Butiran tanah jatuh mengenai kaki Ibu Yogi. Ia menjerit kecil, bukan hanya karena tanah itu, tetapi karena kesadaran bahwa ancaman ini benar-benar menjadi nyata. Ia menatap ke atas, berharap ada seseorang yang datang menghentikan semuanya. Di saat yang sama, beberapa kilometer dari sana, mobil yang ditumpangi Yogi memasuki jalan kampung. Ia melihat deretan rumah yang begitu dikenalnya. Hatinya berdebar penuh rindu. Ia membayangkan ibunya mungkin sedang duduk di teras, tidak tahu bahwa anaknya sudah begitu dekat. Di halaman rumah itu, tanah kedua dan ketiga kembali dilemparkan. Tidak banyak, tetapi cukup untuk menutupi sebagian kaki ibu tua yang terbaring lemah di dasar liang. Wajahnya basah oleh air mata dan keringat. Ia mencoba menggerakkan tangan yang terikat,
tetapi tenaga tidak lagi cukup. Hana berhenti sejenak, menghapus keringat di dahinya. Napasnya mulai teratur kembali, tetapi pikirannya masih dipenuhi kemarahan. Ia merasa harus menuntaskan pelajaran ini agar tidak lagi diremehkan. Ia tidak menyadari bahwa tindakannya telah melewati batas yang tak bisa lagi dibenarkan. Tetangga kini mulai bergerak lebih dekat ke pagar. Mereka saling memandang, seolah menunggu siapa yang akan pertama kali bertindak. Suasana menjadi tegang, udara terasa berat. Tidak ada yang menyangka konflik rumah tangga yang selama ini hanya terdengar sebagai bisikan, akan berubah menjadi pemandangan yang begitu mengerikan. Di ujung jalan, mobil Yogi melambat mendekati rumahnya. Dari kejauhan ia melihat ada beberapa orang berdiri di depan pagar rumahnya sendiri. Ia sedikit heran, tetapi masih tersenyum, mengira mungkin ada keramaian biasa. Ia belum bisa melihat jelas apa yang terjadi di balik pagar itu. Sementara di dalam liang, Ibu Yogi memejamkan mata sejenak. Dalam hati ia berdoa dengan sisa kekuatan yang ada. Ia tidak memohon hidup mewah, tidak memohon balasan bagi siapapun. Ia hanya memohon agar anaknya suatu hari mengetahui bahwa ia selalu berusaha menjaga rumah tangganya tetap utuh, meski harus menelan luka sendirian. Tanah kembali diangkat oleh sekop. Hana bersiap melemparkan lagi, tidak menyadari bahwa langkah-langkah cepat kini mulai terdengar mendekat dari arah gerbang. Detik-detik berikutnya akan menjadi titik balik yang tidak pernah ia bayangkan. Karena seseorang yang selama ini jauh, kini telah sampai di depan rumah dan melihat dengan mata kepala sendiri pemandangan yang akan menghancurkan segalanya. Langkah kaki itu semakin jelas terdengar di atas tanah yang berdebu. Hana yang hendak mengayunkan sekop kembali tidak langsung menyadari perubahan suasana di sekitarnya. Beberapa tetangga yang berdiri di dekat pagar tiba-tiba saling menoleh ke arah gerbang. Wajah mereka berubah, bukan lagi sekedar cemas, tetapi terkejut. Yogi berdiri di depan pagar rumahnya sendiri dengan koper hitam masih di tangan. Senyum yang tadi menghiasi wajahnya perlahan menghilang. Pandangannya menangkap tanah yang menggunung di halaman. Lalu ia melihat lubang besar itu. Lalu ia melihat seseorang di dalamnya. Waktu seperti berhenti. Butuh beberapa detik bagi otaknya untuk memahami apa yang dilihat matanya. Sosok rentah dengan pakaian kotor penuh tanah, tangan terikat, tubuh setengah tertimbun. Wajah yang sangat ia kenal meski kini tampak pucat dan penuh air mata. Itu ibunya. Koper di tangannya terlepas dan jatuh begitu saja ke tanah. Suara benturannya terdengar keras di tengah keheningan yang mendadak tercipta. Hana menoleh refleks ke arah suara itu. Matanya bertemu dengan mata Yogi. Ekspresi Hana berubah seketika. Sekop yang masih ia pegang terasa berat di tangannya. Wajahnya yang tadi dipenuhi amarah kini pucat. Ia tidak menyangka kepulangan itu terjadi hari ini, detik ini, dalam keadaan seperti ini. Yogi melangkah maju dengan napas memburu. Setiap langkah terasa seperti menghantam dadanya sendiri. Ia tidak berteriak dulu. Ia hanya menatap, memastikan bahwa ini bukan bayangan. Namun suara lemah dari dalam lubang memanggil namanya pelan. Yogi, suara itu rapuh, nyaris tak terdengar, tetapi cukup untuk meruntuhkan seluruh pertahanan yang ia miliki. Dalam sekejap, ia berlari menuju lubang itu. Tanpa memedulikan tanah dan lumpur, ia berlutut di tepinya dan turun sebagian ke dalam, mencoba meraih tubuh ibunya. Tangannya bergemetar saat menyentuh bahu ibunya yang dingin dan kotor. Ia melihat tali yang mengikat pergelangan tangan itu. Ia melihat tanah yang sudah menutupi sebagian kaki ibunya. Pandangannya menjadi kabur oleh air mata yang tak bisa lagi ia tahan. Ia memanggil ibunya berulang kali, suaranya pecah. Ia mencoba melepaskan ikatan dengan tangan yang terburu-buru. Tanah yang tadi dilemparkan Hana berjatuhan kembali ketika Yogi menarik tubuh ibunya ke atas. Tetangga yang sejak tadi menahan diri akhirnya masuk ke halaman. Beberapa pria membantu menarik ibu Yogi keluar dari lubang. Tubuh renta itu diangkat perlahan dan dibaringkan di tanah yang lebih rata. Wajahnya penuh lumpur, napasnya terengah. Tetapi matanya masih terbuka memandang anaknya yang kini berlutut di sampingnya. Yogi memeluk ibunya erat tanpa peduli kotoran yang menempel di bajunya.
Ia menangis seperti anak kecil yang kehilangan arah. Semua bayangan indah tentang kepulangan yang ia rancang selama ini hancur dalam satu pemandangan. Di beberapa langkah dari situ, Hana berdiri terpaku. Sekopnya sudah jatuh. Bibirnya bergetar, tetapi tidak ada kata yang keluar. Ia mencoba mencari alasan, mencoba menyusun pembelaan di kepalanya, tetapi tatapan Yogi yang penuh luka membuatnya kehilangan keberanian. Yogi akhirnya berdiri, wajahnya berubah. Air mata masih mengalir, tetapi kini bercampur dengan sesuatu yang lebih dalam, rasa hancur yang sulit digambarkan. Ia menatap Hana tanpa suara beberapa detik yang terasa sangat panjang. Ia tidak langsung berteriak, ia hanya bertanya dengan suara rendah mengapa ini bisa terjadi. Suara itu justru lebih menakutkan daripada teriakan, karena syarat dengan kekecewaan yang tak terhingga. Hana mencoba menjelaskan bahwa semua ini karena ibu tidak becus mengurus rumah. Ia mengatakan bahwa ia hanya ingin memberi pelajaran. Kata-kata itu terdengar lemah, bahkan di telinganya sendiri. Tetangga yang mendengar mulai berbisik tidak percaya. Yogi menoleh pada ibunya yang masih terbaring lemah. Ia bertanya dengan suara bergetar apakah semua ini benar. Ibu itu justru berusaha mengangkat tangannya, mencoba menyentuh wajah anaknya. Dengan nafas yang terputus-putus, ia berkata agar Yogi tidak marah. Ia mengatakan bahwa ini hanya salah paham, bahwa ia yang kurang kuat mengurus rumah. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada pengakuan apapun. Yogi menyadari bahwa bahkan dalam kondisi seperti itu, ibunya masih berusaha melindungi rumah tangganya. Ia merasa dadanya sesak oleh rasa bersalah. Selama 3 tahun, ia percaya semuanya baik-baik saja. Selama 3 tahun, ia merasa menjadi anak berbakti karena mengirim uang besar setiap bulan. Kini kenyataan berdiri di depannya dengan wajah penuh lumpur dan tangan terikat. Salah satu tetangga akhirnya angkat bicara. Ia mengatakan bahwa selama ini Ibu Yogi memang sering terlihat lemah dan bekerja sendirian. Ia menceritakan beberapa kali mendengar suara bentakan dari dalam rumah. Pengakuan itu seperti membuka pintu yang selama ini tertutup rapat. Yogi memejamkan mata sejenak, mencoba menahan gejolak di dalam dirinya. Ia merasa dunia yang ia bangun dengan kerja keras runtuh dalam satu sore. Semua mimpi tentang rumah hangat dan keluarga bahagia berubah menjadi pemandangan yang akan menghantuinya seumur hidup. Ia kembali berlutut di samping ibunya, dan berjanji pelan bahwa semuanya akan berubah mulai hari ini. Ia mengatakan bahwa ibunya tidak perlu lagi takut atau bekerja keras. Ia memanggil beberapa tetangga untuk membantu membawa ibunya masuk ke dalam rumah dan membersihkan tubuhnya. Sementara itu, Hana masih berdiri di tempatnya. Ia menyadari bahwa momen ini bukan sekedar kesalahpahaman yang bisa ditutupi dengan kata maaf. Tatapan warga, kehadiran Yogi yang tiba-tiba, dan kondisi ibu mertuanya menjadi bukti nyata yang tak bisa disangkal. Hari yang seharusnya menjadi kejutan indah berubah menjadi hari yang menghancurkan segalanya. Di halaman rumah yang dulu menjadi simbol harapan, kini berdiri lubang yang menjadi saksi pengkhianatan dan penderitaan yang selama ini tersembunyi. Dan di tengah semua itu, Yogi menyadari bahwa kepulangannya bukan sekadar pulang dari negeri jauh, tetapi pulang untuk menghadapi kebenaran yang tak pernah ia duga sebelumnya. Sore itu berubah menjadi malam dengan suasana yang berbeda dari biasanya. Tidak ada cahaya hangat yang memancar dari rumah megah itu. Yang ada hanya bisik-bisik tetangga yang belum juga bubar, dan tatapan tajam yang tertuju pada Hana. Di dalam rumah, Ibu Yogi sudah dibersihkan dan dibaringkan di kamar dengan selimut tebal. Tubuhnya masih gemetar, bukan hanya karena dingin, tetapi karena syok yang belum reda. Yogi duduk di samping tempat tidur ibunya. Tangannya menggenggam tangan renta itu erat, seolah takut kehilangan lagi. Matanya sembab, pikirannya kacau. Ia mencoba menghubungkan potongan-potongan kejadian selama 3 tahun terakhir. Suara ibunya yang selalu singkat di telepon, jeda aneh sebelum menjawab pertanyaannya, tawa Hana yang terdengar terlalu sempurna. Semua kini terasa seperti tanda yang dulu ia abaikan. Ibunya membuka mata perlahan. Ia memandang wajah anaknya yang kini terlihat jauh lebih tua dari terakhir kali mereka bertemu. Ia mencoba tersenyum meski bibirnya bergetar. Dengan suara pelan, ia meminta Yogi tidak membesar-besarkan kejadian tadi. Ia mengatakan bahwa Hana hanya sedang emosi dan semua rumah tangga pasti punya masalah. Kata-kata itu membuat Yogi semakin hancur. Ia menyadari betapa besar pengorbanan ibunya. Bahkan saat hampir dikubur hidup-hidup,
Ia masih memikirkan keutuhan rumah tangga anaknya. Ia menunduk, menempelkan keningnya ke tangan ibunya. Air mata jatuh tanpa suara. Di ruang tengah, Hana duduk sendirian. Tidak ada lagi wajah angkuh seperti sore tadi. Tangannya saling menggenggam kuat. Kukunya menekan kulit hingga memerah. Ia tahu semua sudah terlihat jelas. Ia tidak bisa lagi menyembunyikan apapun. Beberapa tetangga masih berdiri di teras. Salah satu dari mereka akhirnya masuk dan berbicara pelan pada Yogi. Ia mengatakan bahwa selama ini mereka memang sering mendengar bentakan. Ia menyebut bahwa Ibu Yogi kerap terlihat menyapu halaman sejak subuh, meski tubuhnya tampak lemah. Ia juga mengaku pernah melihat ibu itu duduk sendirian sambil menangis di belakang rumah. Setiap kalimat itu seperti pisau yang menoreh hati Yogi. Ia merasa gagal sebagai anak. Ia merasa uang yang ia kirim setiap bulan justru menjadi sumber penderitaan. Ia berdiri perlahan-lahan dan berjalan ke ruang tengah. Hana mengangkat wajah ketika Yogi berdiri di hadapannya. Tatapan mereka bertemu. Tidak ada lagi kelembutan dalam mata Yogi. Yang ada hanya kekecewaan yang dalam dan sulit dijelaskan. Ia bertanya dengan suara rendah, sejak kapan semua ini terjadi? Hana mencoba menjawab bahwa ia hanya kesal sesekali, bahwa ia tidak pernah benar-benar berniat membunuh. Namun lubang di halaman masih ada. Tanah yang berserakan menjadi saksi bisu. Tali yang tadi mengikat tangan ibunya masih tergeletak di sudut halaman. Tidak ada penjelasan yang bisa menghapus pemandangan itu. Yogi tidak berteriak, ia tidak mengangkat tangan. Ia hanya berbicara dengan suara yang membuat suasana semakin berat. Ia mengatakan bahwa ia bekerja siang malam bukan untuk membangun rumah yang menjadi tempat ibunya disiksa. Ia mengatakan bahwa ia mengirim uang bukan untuk membeli tas dan perhiasan, sementara ibunya kelaparan dan dipaksa bekerja dalam sakit. Hana mulai menangis. Ia mengatakan bahwa ia merasa tertekan hidup bersama mertua yang sakit-sakitan. Ia merasa sendirian, merasa harus menjaga rumah sendirian. Ia merasa uang itu adalah haknya juga sebagai istri yang ditinggal bertahun-tahun. Yogi mendengarkan tanpa menyela. Namun semakin Hana berbicara, semakin jelas bahwa yang terjadi bukan sekedar kesalahpahaman. Ini adalah perubahan hati yang dibiarkan tumbuh tanpa kendali. Ia teringat semua momen ketika ia merasa bangga mengirim uang besar. Kini kebanggaan itu berubah menjadi penyesalan. Ia melangkah keluar ke halaman. Lubang itu masih menganga di depan rumah. Yogi berdiri menatapnya lama. Dalam pikirannya, lubang itu bukan hanya liang tanah, tetapi simbol dari jurang yang tercipta dalam keluarganya. Jurang antara kepercayaan dan kenyataan. Tetangga perlahan mulai pulang setelah memastikan keadaan lebih tenang. Namun kabar tentang kejadian sore itu sudah menyebar cepat. Rumah yang dulu dipandang sebagai simbol keberhasilan, kini menjadi bahan perbincangan dengan nada prihatin. Malam semakin larut. Yogi kembali ke kamar ibunya. Ia duduk dan berkata dengan suara pelan bahwa mulai hari ini, ibunya tidak akan bekerja lagi. Ia akan merawatnya sendiri. Ia mengatakan bahwa ia tidak peduli jika harus memulai ulang dari awal. Ibunya mencoba menyela, mengatakan agar ia tidak gegabah mengambil keputusan. Namun hati Yogi sudah bulat. Ia menyadari ada keputusan besar yang harus diambil. Keputusan yang mungkin akan mengubah hidupnya kembali. Tetapi kali ini ia tidak ingin salah langkah. Di ruang tengah, Hana duduk dengan wajah kosong. Ia menyadari bahwa sesuatu telah berakhir bahkan sebelum diucapkan. Ia tidak lagi melihat suaminya dengan tatapan yang sama. Ia melihat seorang pria yang telah kehilangan kepercayaan, dan kehilangan itu lebih berat daripada kemarahan apapun. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidup mereka. Tidak ada yang benar-benar tidur. Yogi duduk di samping ibunya hingga dini hari. Hana terdiam di ruang tengah dengan pikiran yang tak menentu. Dan di luar, lubang di halaman masih terbuka, menunggu ditutup. Tetapi bukan hanya dengan tanah, melainkan dengan keputusan yang akan menentukan arah masa depan keluarga itu. Yogi tahu bahwa pagi akan membawa langkah yang tidak mudah. Namun setelah melihat ibunya terbaring lemah di dalam liang, ia tidak lagi ragu tentang apa yang harus ia lakukan. Hari ini bukan sekedar kepulangan dari negeri jauh.
Hari ini adalah hari di mana kebenaran berdiri tanpa bisa disembunyikan lagi. Dan ia harus memilih antara mempertahankan rumah tangga yang retak atau menyelamatkan satu-satunya orang yang selalu tulus mencintainya tanpa syarat. Pagi datang tanpa membawa ketenangan. Cahaya matahari menembus jendela rumah yang kini terasa asing bagi Yogi. Ia belum tidur semalaman. Ia duduk di samping ibunya hingga azan subuh terdengar. Memandang wajah renta yang akhirnya terlelap karena kelelahan. Setiap garis di wajah itu seperti cerita yang tak pernah ia dengar secara utuh. Setelah memastikan ibunya tertidur lebih tenang, Yogi berdiri dan berjalan keluar kamar. Langkahnya pelan, tetapi pasti. Di ruang tengah, Hana masih duduk di tempat yang sama seperti semalam. Wajahnya sembab, rambutnya berantakan, matanya kosong menatap lantai. Ia terlihat seperti seseorang yang baru tersadar dari mimpi buruk. Tetapi mimpi itu nyata dan tidak bisa dihapus. Yogi berdiri beberapa langkah darinya. Ia tidak lagi marah seperti semalam. Justru ketenangan itulah yang membuat suasana terasa lebih berat. Ia berbicara tanpa nada tinggi. Ia mengatakan bahwa ia sudah memikirkan semuanya sepanjang malam. Setiap kalimat keluar perlahan, jelas, dan tegas. Ia mengakui bahwa selama ini ia terlalu percaya. Ia mengira uang bisa menggantikan kehadirannya. Ia mengira dengan mengirim ratusan juta setiap bulan, ia sudah menunaikan tanggung jawab sebagai anak dan suami. Ia tidak pernah membayangkan bahwa di balik transfer dan laporan singkat di telepon, ada penderitaan yang sengaja disembunyikan. Hana mencoba memotong. Mencoba meminta kesempatan menjelaskan lagi. Namun Yogi mengangkat tangan pelan, meminta ia mendengarkan sampai selesai. Ia mengatakan bahwa apa yang terjadi kemarin bukan sekedar luapan emosi. Lubang di halaman bukan kesalahan kecil. Mengikat tangan ibunya bukan salah paham biasa. Itu adalah batas yang telah dilewati. Ia mengingatkan bahwa ibunya adalah perempuan yang membesarkannya sendirian setelah ayahnya meninggal. Perempuan yang menahan lapar agar ia bisa sekolah. Perempuan yang tidak pernah sekalipun memintanya bekerja keras di luar negeri jika bukan demi masa depan yang lebih baik. Dan perempuan itu hampir dikubur hidup-hidup di rumah yang dibangun dari keringatnya. Kata-kata itu menggantung di udara. Hana mulai menangis lebih keras. Ia mengatakan bahwa ia merasa tertekan selama 3 tahun, merasa sendirian menghadapi ibu mertua yang sakit-sakitan. Ia merasa tidak pernah dipahami. Ia berkata bahwa ia juga manusia yang bisa lelah. Yogi mendengarkan, tetapi kali ini tidak ada lagi simpati seperti dulu. Ia tidak menyangkal bahwa hidup bersama orang tua tidak mudah, namun tidak ada alasan untuk menyakiti, tidak ada alasan untuk mengubur seseorang hidup-hidup. Ia mengatakan bahwa kelelahan tidak pernah menjadi pembenaran untuk kekejaman. Ia melangkah ke meja kecil di sudut ruang dan mengambil berkas yang masih ada di dalam koper, dokumen-dokumen penting termasuk buku nikah yang ia simpan rapi. Ia meletakkannya di atas meja tanpa suara keras, tetapi cukup jelas untuk menunjukkan arah pembicaraan. Hana terdiam, ia tahu maksudnya bahkan sebelum Yogi mengucapkannya. Dengan suara yang lebih rendah dari sebelumnya, Yogi mengatakan bahwa ia tidak bisa lagi melanjutkan pernikahan ini. Kepercayaan yang hancur tidak bisa diperbaiki dengan kata maaf semalam. Ia tidak ingin setiap kali melihat halaman rumah, ia teringat lubang itu. Ia tidak ingin ibunya hidup dalam ketakutan di bawah satu atap dengan orang yang pernah mencoba menguburnya. Kata cerai itu akhirnya terucap. Tidak dengan teriakan, tidak dengan amarah, tetapi dengan kepastian yang tidak bisa ditarik kembali. Hana menangis terseduh, mencoba memohon kesempatan kedua. Ia mengatakan ia akan berubah, akan merawat ibu mertuanya dengan baik mulai hari ini. Namun Yogi menggeleng pelan. Ia mengatakan bahwa perubahan tidak lahir dari ketakutan sesaat. Jika ia tidak pulang kemarin, mungkin pagi ini ibunya sudah tidak bernapas. Kalimat itu membuat Hana membeku. Bayangan itu terlalu nyata untuk diabaikan. Di kamar, ibu Yogi yang terbangun perlahan mendengar sebagian percakapan itu. Dengan tubuh masih lemah, ia mencoba bangkit dan berjalan keluar. Ketika ia melihat Yogi berdiri dengan wajah tegas dan Hana menangis di hadapannya, ia langsung mengerti arah pembicaraan. Ia memanggil nama Yogi pelan, meminta agar tidak terburu-buru. Ia mengatakan bahwa perceraian adalah keputusan besar. Ia takut anaknya akan menyesal di kemudian hari.
Namun Yogi mendekat dan memeluk ibunya lembut. Ia mengatakan bahwa keputusan ini bukan diambil karena amarah semalam, tetapi karena kesadaran bahwa ia telah lalai terlalu lama. Ia berjanji akan merawat ibunya sendiri mulai sekarang. Ia tidak ingin lagi menggantikan kehadiran dengan uang. Ia siap kehilangan harta jika harus memulai lagi dari nol, asalkan ibunya aman dan tenang. Berita perceraian itu cepat menyebar di kampung. Tetangga yang semalam menjadi saksi tidak terkejut. Mereka justru merasa keputusan itu tak terelakkan setelah apa yang terjadi. Hana akhirnya mengemasi beberapa barang pribadinya. Tidak banyak yang ia bawa. Perhiasan dan tas mahal yang dulu begitu dibanggakan, kini terasa tidak berarti. Sebelum pergi, ia sempat menoleh ke halaman rumah. Lubang yang kemarin digali kini sudah ditutup kembali oleh beberapa tetangga atas permintaan Yogi. Tanah itu diratakan, tetapi bekasnya masih terlihat samar. Seperti luka yang sudah dijahit tetapi belum tentu sembuh. Yogi berdiri di teras bersama ibunya ketika Hana melangkah pergi. Tidak ada teriakan, tidak ada drama panjang, hanya keheningan yang berat. Pintu gerbang tertutup pelan dan dengan itu berakhir pula satu bab kehidupan mereka. Sore harinya, Yogi duduk di beranda sambil memegang tangan ibunya. Angin bertiup lembut, membawa suara anak-anak bermain di kejauhan. Untuk pertama kalinya setelah 3 tahun, ia merasa benar-benar berada di rumah. Bukan karena bangunan megah atau perabot baru, tetapi karena ia bisa melihat ibunya tanpa rasa curiga dan tanpa jarak ribuan kilometer. Ia tahu hidupnya akan berubah lagi. Ia mungkin harus kembali bekerja, mungkin harus menjual sebagian aset untuk biaya pengobatan ibunya. Namun kali ini ia tidak ingin salah prioritas. Ia tidak ingin lagi mengukur kebahagiaan dengan angka di rekening. Di hadapannya, halaman rumah terlihat biasa saja. Tanah yang sempat menjadi saksi kekejaman kini kembali rata. Namun di hati Yogi, bekas peristiwa itu akan selalu ada, sebagai pengingat bahwa kekayaan tanpa kehadiran dan pengawasan bisa berubah menjadi petaka. Dan di senja yang perlahan turun, Yogi menyadari satu hal yang selama ini terlewat. Kesuksesan bukan tentang seberapa besar uang yang bisa ia kirim, tetapi tentang siapa yang ia lindungi ketika badai datang. Hari-hari setelah kepergian Hana terasa sunyi, tetapi bukan sunyi yang menakutkan. Rumah itu memang kehilangan satu penghuninya. Namun untuk pertama kalinya dalam waktu lama, tidak ada lagi bentakan atau ketegangan yang menggantung di udara. Yang tersisa hanya suara langkah pelan ibu Yogi dan desah napas Yogi sendiri yang kini selalu berada tak jauh darinya. Yogi memutuskan menunda kembali ke Arab. Ia menghubungi atasannya dan menjelaskan bahwa ada urusan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan. Beberapa tabungan masih cukup untuk bertahan sementara. Ia tidak lagi memikirkan gengsi atau status sebagai pekerja luar negeri yang sukses. Baginya sekarang, satu-satunya prioritas adalah memastikan ibunya merasa aman di rumahnya sendiri. Ia membawa ibunya ke dokter di kota terdekat. Setelah diperiksa, dokter mengatakan bahwa kondisi fisiknya memang menurun karena kelelahan dan kurang nutrisi yang cukup. Tidak ada penyakit berat yang tak bisa ditangani, tetapi jika dibiarkan lebih lama, keadaannya bisa jauh lebih buruk. Mendengar itu, dada Yogi kembali terasa sesak. Ia membayangkan bagaimana jika ia pulang lebih lambat sehari saja. Di perjalanan pulang dari klinik, Ibu Yogi memandang sawah yang menguning di sisi jalan. Ia berkata pelan bahwa ia sebenarnya tidak ingin Yogi menghentikan pekerjaannya. Ia takut anaknya menyesal karena memilih tinggal demi dirinya. Yogi tersenyum tipis dan mengatakan bahwa selama ini ia mengejar angka, bukan kebahagiaan yang nyata. Ia berkata bahwa 3 tahun sudah cukup untuk menyadarkannya. Malam-malam berikutnya terasa berbeda. Yogi yang dulu terbiasa tidur di kamar mes sederhana, kini tidur di ruang yang sama dengan ibunya agar bisa mendengar jika ia batuk atau memanggil. Ia menyiapkan obat tepat waktu, memasak makanan yang lebih bergizi, dan memastikan ibunya tidak lagi menyentuh sapu atau ember pel. Setiap kali ibunya mencoba bangkit untuk membantu, Yogi dengan lembut menahannya dan meminta ia beristirahat saja. Rumah yang dulu terasa megah kini perlahan berubah suasana. Yogi tidak lagi memikirkan sofa mahal atau tirai baru. Ia lebih sering duduk di beranda bersama ibunya saat sore, menikmati angin yang berhembus pelan. Mereka berbicara tentang masa kecil Yogi, tentang ayahnya yang telah lama tiada,
tentang kenangan sederhana yang dulu terasa biasa saja, tetapi kini begitu berarti. Tetangga yang dulu hanya berbisik kini sering mampir membawa makanan atau sekedar berbincang. Mereka melihat perubahan di wajah Yogi. Wajah yang dulu penuh ambisi kini lebih tenang meski menyimpan sisa luka. Beberapa dari mereka mengatakan bahwa apa yang terjadi adalah ujian besar. Yogi hanya mengangguk. Ia tidak ingin menyalahkan siapapun lagi. Ia sudah memilih jalannya sendiri. Suatu sore ketika matahari hampir tenggelam, Yogi berdiri di halaman tempat lubang itu dulu berada. Tanahnya sudah rata, rumput kecil mulai tumbuh kembali. Ia menatap titik itu lama sekali. Dalam hatinya, ia tahu bekasnya tidak akan pernah benar-benar hilang. Namun, ia juga tahu bahwa ia tidak bisa hidup selamanya dalam bayangan peristiwa itu. Ibunya berjalan perlahan mendekat dan berdiri di sampingnya. Ia berkata bahwa ia sudah memaafkan Hana. Bukan karena apa yang dilakukan itu kecil, tetapi karena ia tidak ingin menyimpan kebencian di hatinya. Yogi terdiam. Ia belum sepenuhnya sampai pada tahap itu, tetapi mendengar ibunya berkata demikian membuatnya merenung. Betapa hati seorang ibu selalu lebih luas dari luka yang diterimanya. Hari-hari berikutnya diisi dengan rutinitas baru. Yogi mulai membuka usaha kecil di kampung, menggunakan sebagian tabungannya untuk berdagang kebutuhan pokok. Ia ingin tetap produktif tanpa harus meninggalkan ibunya jauh-jauh lagi. Usaha itu tidak langsung besar, tetapi cukup untuk membuatnya merasa berguna. Ia belajar satu hal penting dari semua ini. Selama ini, ia percaya bahwa tanggung jawab bisa digantikan dengan uang. Ia percaya bahwa kehadiran fisik tidak terlalu penting selama kebutuhan tercukupi. Namun, kenyataan membuktikan sebaliknya. Tanpa kehadiran, tanpa pengawasan, tanpa komunikasi yang jujur, rumah bisa berubah menjadi tempat paling berbahaya. Suatu malam, setelah sholat bersama ibunya, Yogi duduk merenung di ruang tengah. Ia memandangi dinding yang dulu dipenuhi barang-barang mahal. Sebagian sudah ia jual untuk menutup biaya pengobatan dan modal usaha. Anehnya, ia tidak merasa kehilangan. Rumah itu justru terasa lebih hangat tanpa kemewahan berlebihan. Ibunya memanggilnya dan berkata bahwa ia bangga padanya. Bukan karena uang yang pernah ia kirim, bukan karena rumah besar yang pernah dibangun, tetapi karena ia berani mengambil keputusan sulit demi melindungi orang tua. Kata-kata itu membuat Yogi menunduk haru. Ia merasa mungkin inilah keberhasilan yang sebenarnya. Senja demi senja berlalu. Luka di hati memang tidak hilang sepenuhnya, tetapi perlahan berubah menjadi pelajaran. Yogi tidak lagi mengejar pengakuan orang bahwa ia sukses di luar negeri. Ia lebih memilih duduk sederhana di beranda, mendengarkan cerita ibunya, dan memastikan tidak ada lagi ketakutan yang bersembunyi di sudut rumahnya. Ia sadar bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Kejutan yang ia siapkan sebagai momen bahagia justru menjadi momen paling menyakitkan. Namun dari rasa sakit itu, ia menemukan kembali arti keluarga yang sesungguhnya. Bukan tentang rumah besar, bukan tentang rekening yang penuh, tetapi tentang siapa yang berdiri di samping kita saat semua runtuh. Dan ketika matahari terbenam di ufuk barat, Yogi memandang ibunya yang tersenyum tipis di sampingnya. Dalam hatinya, ia berjanji tidak akan pernah lagi membiarkan jarak dan uang menggantikan tanggung jawabnya sebagai anak. Ia mungkin pernah hampir kehilangan segalanya, tetapi dari senja yang sunyi itu, ia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada semua harta yang pernah ia kumpulkan.